Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Mas John Official. Teman-teman, hanya penjahatlah yang takut borgol. Di saat dibawakan borgol udah ketar-ketir dia. Siapa lagi kalau bukan si Panji dan pengacaranya. Kalau memang tuduhannya itu benar, kenapa harus dia takut? Kenapa proses hukum ini dia takut gitu loh? Kalau memang benar bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, dia mengatakan palsu, harusnya udah mempunyai bukti dong bahwa ijazahnya Bapak Jokowi benar-benar palsu. Jangan hanya katanya, andai-andai ataupun mendapat fotokopi dari media sosial yang gak jelas. Kalau begini kan dia yang malu sendiri, takut sendiri akan membuktikan benar atau tidak. Iya nggak? Roy Suryo, ya, apalagi si Tompel ini udah mau pingsan dia. Roy Suryo dan pengacaranya ketar-ketir dibawain borgol. Apalagi si Roy Suryo, mantan narapidana. Tompel lagi, udah nggak jelas kelulusannya. Ternyata dibuktikan di Jepang dia bukan lulusan Jepang. Lucu memang. Permainan Roy Suryo dan CS ini lucu sekali. Seperti anak TK lagi main petak umpet gitu ya. Tidak jelas apa yang dia inginkan itu loh. Ya tentu saja kalau ini pasti ada kaitannya dengan gerombolan anak abah yang sakit hati kalah pilpres 2 kali gitu. ada kaitannya dengan Anies juga. Ya kalau digembor-gemborin pasti ya panas lah ya kan. Apalagi anak abah ini. Roy Suryo bilang ijazah palsu. Udah mengiyakan aja si pengikut abah ini. Pasti palsu itu. Tapi nyatanya hanya omon-omon saja si Roy Panji. Di saat membuktikan nggak bisa. Apa dasarnya dia bilang ijazah Bapak Jokowi palsu? Orang aslinya aja di Bapak Jokowi gitu loh. Panji. Ingat, hanya penjahat yang takut borgol. Berarti sudah kelihatan ini. Alurnya sudah kelihatan. Bahwa si Panji hanya mengada-ngada, tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Kita tunggu aja kapan si Panji dan CS-nya masuk kerangkeng gitu ya. Dan satu lagi nih, katanya si Dokter Tifa. Kalau seorang dokter, kenapa kau tidak menganalisa atau mempelajari tentang penyakit-penyakit gitu ya, penyakit dalam atau penyakit apa tentang kedokteran? Kenapa kalau malah kau meneliti ijazah? Kau ini dokter atau apa? Dokter kok meneliti ijazah? Dokter apa kau ini? Jangan-jangan lulusanmu juga nggak bener nih Pak? Nggak lulus dokter. Aduh Panji. Kita itu tahu sebenarnya kalau Tifa nggak lulus, si Rismon nggak lulus, tapi mengaku-ngaku. Kalau dituntut balik loh sebenarnya kalian yang kena. Kini kalian merasa terzolimi, iya kan? Aku terzolimi lah. Kamu yang membuat Allah kok. Pak Jokowi ini udah geram, udah males muak lihat muka-muka kalian tuh keluar-keluar di media sosial menjelek-jelekkan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi geram, akhirnya dilaporkanlah kamu. Benar nggak kamu bisa membuktikan bahwa ijazahnya itu palsu? Giliran dilaporkan kamu terzolimi, saya dikeroyok di ini. Penjahat. Penjahat. Kok kamu yang memulai, kau bilang yang terzolimi? Nggak jelas memang si Roy CS. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya berikut ini. Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya, dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Nggak ada yang kriminalisasi lu, nggak ada yang jolimi kau. Kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh. Kau sendiri yang melaporkan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya menjadi penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Sertifikat hak milik rumah ya kan. Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti?
Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya, ya telitilah organ dalam manusia, telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya, itu baru gua job. Tapi kalau seorang dokter meneliti meneliti ijazah orang, dia dokter meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, Betul, mengaku korban dan lain-lain, padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Betul, Ya kan? betul. Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes dihentikan. Nah terus dilapor balik, mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang-nyerang beliau? Iya. Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang, tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh. Kan dia bawa alat peraga, terus lu bawa alat peraga, gua diam. Tiba-tiba saya bawa alat peraga, borgol, lu kayak cacing kepanasan, black gitu. Aneh juga. Makanya saya bilang, hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cengar-cengir dia ketawa. Ya kan? Jangankan Aiman yang cengar-cengir. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak, kata dia, kenapa nggak bawa sekalian, ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia gitu kan. Siskamling di sana gitu loh. Jadi tiap siskamling juga ketawa melihat itu gitu loh. Karena apa? Karena menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu. Betul. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai ya tidak boleh jika saya belum ngomongannya udah ribuan kali tapi lihat bepat gitu kan. Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum. Karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangkan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika penjarakan Pak Jokowi pokoknya kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Justru ini diserang lagi oleh sini. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Barreskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Itu saya kira juga ya salah satunya yang kemudian dipertanyakan kok malah bertindak cepat salah. Propaganda itu yang dibangun. Ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh nggak kelihatan tuh. Banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Orang yang pernah dipecat dulu. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah. Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu. Itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kayaknya nanti akan terbukti di belakangan. Tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak. Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orang ya, akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu. Tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan.
itu nanti masih dibantah lagi. Dipersoalkan lagi pasti. Wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Barreskrim itu akan diadopsi dan kemudian sidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak ini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan kalau perlu 100 deh. 100 pembandingnya kan. Semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Katakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Kosinudin. Tim itu juga gitu kan. Ya. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Sakit hati ya kan. Kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya, ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu. Belum move on gitu loh. Ya, seperti itu. Belum move kemudian on. bagaimana dari ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100% kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Dan saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum kita itu tidak ada.